Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putri Hastuti dengan NIM 1962201.379. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan cara ilmiah, kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang pertama ada rasional. Penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalar manusia. Yang kedua ada empiris. Cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Yang ketiga ada sistematis. Proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu ada 3, penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang pertama, penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Yang kedua, pembuktian. Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, ada pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya, ada klasifikasi penelitian. Yang pertama, penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, yaitu terdiri dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik tersendiri. Kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Yang kedua, penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Itu ada penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni, pure research atau basic research, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Penelitian terapan atau applied research dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Selanjutnya, penelitian berdasarkan tujuan umumnya, yaitu ada penelitian eksploratif, pengembangan, dan verifikatif. Penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua, penelitian pengembangan, development research, dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Yang ketiga, ada penelitian verifikatif, dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, penelitian berdasarkan tarafnya, ada penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif merupakan taraf yang mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Yang kedua, penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antar variabel-variabelnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data. Pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, simbol, dan kata. Data berfungsi untuk membuat keputusan, perincian, evaluasi. Jenis-jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Dan ada juga skala pengukuran, ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Dan ada sumber data dari wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Jenis-jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Contohnya, pria itu sopan, cerdas, dan berwibawa. Dan ada juga contoh data melalui kuesioner. Yang pertama, data kategori. Penelitian tentang PHK ada 3 golongan. Yang pertama, perlu pesangon.
3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua, perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, tidak perlu diberi pesangon. Yang kedua, ada data berjenjang. Yang pertama, baik sekali, 2 baik, 3 sedang, 4 buruk, 5 buruk sekali. Yang ketiga, ada data bersifat relatif. Yang pertama, sering, kadang-kadang, jarang, jarang sekali. Yang keempat, data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Yang kelima, data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Yang kedua, ada data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka, misalnya tinggi badan, berat badan, data pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara atau hasil penelitian kuesioner atau angket. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan, harga saham didapat dari BI. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.